Kalau Anda harus bergerak, harus melakukan sebuah pergerakan, maka hal yang Tuhan juga pikirkan adalah akomodasi yang Anda perlukan sudah disediakan terlebih dahulu. Halo Metafisiker, kembali menjumpai Anda. Saya di sini The Mulya Super Riyatna. Berbicara tentang kehidupan, ada banyak faktor yang fundamental, yang esensial, yang harus kita mengerti dan pahami, tentunya untuk kita mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari. Dan itu adalah harapan setiap kita. Salah satu hal yang fundamental adalah tentang filsafat di dalam kehidupan. Kalau setiap Anda dan saya kekurangan filsafat di dalam kehidupan, sangat minim perbendaharaan filsafat itu sendiri bagi kehidupan Anda, maka besar kemungkinan kita semua akan tersesat dan tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan. Ya, dengan filsafat membantu setiap kita mengenali setiap jenjang, setiap fase di dalam kehidupan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menguraikan sebuah kisah yang filsafat di dalamnya bisa kita pakai, bisa kita terima sebagai insight, sebagai detektor untuk kita mengetahui jika fase tersebut datang di dalam kehidupan kita, kita tidak menjadi salah arah atau salah langkah. So, saya akan mengajak Anda menyimak sebuah kisah seorang nabi yang sangat agung, yang sangat bijaksana, dan bahkan digadang-gadang sosok ini akan menjadi pribadi yang akan datang di akhir zaman, yang akan menyelamatkan setiap insan manusia. Pastikan Anda menyimak video ini sampai detik terakhir, supaya Anda mendapatkan inti sari dari paparan yang hendak saya sampaikan. Mari kita mulai. Suatu ketika di sebuah negeri lahirlah seorang nabi, dan pada momen kelahirannya hampir seluruh negeri berkontraksi atau bereaksi terhadap kelahirannya. Dan salah satu pihak yang bereaksi terhadap lahirnya nabi tersebut adalah adanya 3 orang yang berilmu, dan 3 orang tersebut juga sangat kaya secara material. Jadi bukan hanya kaya secara material, tetapi juga sangat berilmu, kaya ilmu. Ketiga orang ini bereaksi terhadap kelahiran sang nabi tersebut. Lalu 3 orang tersebut melakukan perjalanan lintas negeri untuk menyambut kedatangan seorang nabi besar tersebut. Dan di dalam perjalanan, ia singgah di beberapa tempat dan hingga akhirnya ia sampai di negeri di mana nabi besar tersebut dilahirkan. Namun sebelum ia menemukan tempat atau titik di mana nabi itu lahir, terlebih dahulu ia dicegat oleh pasukan kerajaan dan dibawa kepada raja untuk menghadap dan ditanyai apa maksud dan kedatangan mereka tersebut. Lalu ketiga orang yang sangat berilmu itu menceritakan bahwa di negeri ini telah lahir seseorang yang akan menjadi begitu berpengaruh kepada negeri ini, memberi pengaruh besar kepada umat, bahkan bukan hanya di negeri ini tetapi seluruh penduduk bumi. Raja itu kemudian menjadi cemburu
masakan ada orang yang hendak menggantikan dirinya gitu. Setelah sang raja merasa puas menanyakan segala sesuatu tentang sosok nabi yang lahir tersebut, dibiarkanlah ketiga orang bijaksana tersebut melanjutkan perjalanannya. Setelah ketiga orang bijaksana itu menemukan nabi yang baru lahir kala itu, lalu ketiga orang yang sangat kaya raya ini memberikan gift, hadiah yang dipersembahkan kepada nabi yang baru lahir tersebut. Dan persembahan yang diberikan adalah bukan barang-barang murahan, itu barang-barang yang bernilai tinggi. Di sana ada benda material yang sampai hari ini pun dianggap benda bernilai tinggi, yaitu emas, dan dua benda lainnya yang juga sama-sama memiliki nilai valuasi yang sangat tinggi. Dan setelah ia menyerahkan semua hadiahnya, orang tersebut kemudian berlalu meninggalkan nabi tersebut. Lalu setelah ketiga orang bijaksana, ketiga orang berilmu itu berlalu meninggalkan rumah di mana nabi besar itu lahir, lalu sang raja kemudian memberikan perintah kepada seluruh prajuritnya untuk melakukan sebuah perbuatan yang keji, bisa dikatakan, yaitu membantai setiap anak dengan rentang usia 0 sampai 2 tahun. Jadi setiap bayi yang berada di negeri tersebut yang berusia 2 tahun ke bawah dibantai, dengan tujuan untuk memusnahkan, menghabisi sosok pribadi yang dianggap akan menggeser kedudukannya sebagai raja, yaitu nabi yang baru lahir tersebut. Ia melakukan hal tersebut karena tidak tahu persis sosok nabi yang baru dilahirkan tersebut yang mana personnya, sehingga ia memerintahkan kepada prajuritnya, bantai, bunuh semua bayi yang berusia 2 tahun ke bawah. Saudara, apa yang mau saya sampaikan dari kisah ini? Di dalam kehidupan setiap kita, seringkali dinamika kehidupan itu menghadapkan kita, menuntun kita kepada sebuah realitas, sebuah keadaan yang membahayakan. Dan terkadang hal yang merugikan, yang membahayakan itu bukan timbul oleh karena karma buruk atau perbuatan dosa yang kita lakukan. Terkadang justru karena hal baik yang ada di dalam diri setiap kita, maka hal-hal bahaya itu datang kepada kita dengan bermaksud untuk menyingkirkan pribadi kita di tempat tersebut. Dinamika itu wajar dan alami terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Kita diperhadapkan sebuah keadaan genting, sebuah keadaan yang the real, harmful, berbahaya. Namun dari kisah yang saya paparkan, saya akan mengekstrak setidaknya ada 3 hal yang menjadi insight bagi kita semua, bagaimana kita, Anda dan juga saya menyikapi setiap keadaan yang terlihat membahayakan bagi setiap diri kita. Hal yang pertama adalah, saudara, kita lihat, kita berfokus kepada nabi yang baru saja dilahirkan. Pertama, ia mendapat kunjungan dari orang asing yang tidak dikenal dan memberikan 3 buah hadiah atau persembahan, gift, yang memiliki nilai tinggi. Itu hal yang pertama yang harus kita camkan. Adanya orang asing yang memberikan sebuah persembahan, sebuah hadiah yang bernilai tinggi. Mungkin nilainya bisa sangat-sangat banyak jika dikonversi dengan currency saat ini, di dalam rupiah gitu ya. Dan hal yang kedua, nabi yang baru lahir tersebut, setelah kepergian 3 orang berilmu yang memberi mereka hadiah yang bernilai tinggi tersebut, orang tua dari nabi yang baru dilahirkan tersebut kemudian mendapatkan wahyu, mendapatkan petunjuk berupa mimpi bahwa
ia dan seluruh keluarganya harus mengungsi ke suatu tempat yang jauh, yang aman dari bahaya yang akan datang, yang akan menimpa anak tersebut. Lalu, keluarga itu dipimpin oleh suaminya kala itu mengungsi ke negeri lain untuk menghindari bahaya yang sudah jelas mengarah kepada anak tersebut. Saya akan membahas dua hal yang pertama terlebih dahulu, yaitu, saudara, di dalam kehidupan mungkin Anda sedang berada di dalam suatu situasi dan kondisi yang berbahaya. Dan Anda tidak tahu apa yang menjadikan Anda masuk ke dalam keadaan yang membahayakan. Mungkin secara fisik, mungkin secara bisnis, mungkin secara finansial, mungkin secara jiwa, kebatinan Anda merasa terancam, merasa Anda berada di dalam bahaya. Pertama, yakinkan diri Anda bahwa Tuhan pemilik kehidupan Anda dan saya, kita semua akan senantiasa memberikan petunjuk, guidance, setiap langkah kehidupan kita supaya aman dan selamat dari keadaan bahaya tersebut. Dan kalaupun ada bahaya yang timbul, seperti orang tua dari nabi yang baru dilahirkan tersebut, diberi petunjuk, diberi arahan bahwa ia harus menyingkir. Dengan kata lain, Anda akan mendapat petunjuk perihal langkah-langkah apa yang harus Anda buat, Anda tindak lanjuti di dalam kehidupan supaya Anda terlepas, luput dari bahaya, dari celaka, dari petaka yang mungkin saja akan mengenai Anda. Pastikan Anda peka mengenali petunjuk-petunjuk tersebut. Jika itu melalui mimpi seperti orang tua dari nabi tersebut, maka saya sudah ingatkan di video saya sebelumnya bahwa jangan anggap remeh setiap mimpi yang hadir di dalam tidur Anda. Atau mungkin dalam bentuk lain, literasi suci yang tiba-tiba sampai kepada Anda meloncat begitu aja. Mungkin dari bacaan Anda, mungkin juga dari tayangan-tayangan video visual yang Anda terima setiap saat ketika Anda dalam bahaya. Anda harus mengenali, harus peka bahwa itu adalah guidance, itu adalah petunjuk untuk Anda mengambil sikap dan mengeksekusi petunjuk tersebut sebagai tindakan konkret untuk Anda terhindar dari bahaya. Nah, hal yang kedua adalah yang menarik buat saya adalah sebelum langkah-langkah itu Anda ambil, Anda tindak lanjuti, Tuhan terlebih dahulu menyediakan akomodasi. Ya, sangon ya kalau bahasa Jawa, disangoni terlebih dahulu. Dan itu menjadi bekal bagi keluarga tersebut untuk mengungsi, untuk menghindar dari petaka dan bahaya yang mengancam. Saudara, apapun yang menjadi keresahan Anda, bahaya apapun yang mengintai, ada petunjuk yang Tuhan berikan, apa yang harus Anda lakukan, dan ada perbekalan yang Tuhan sediakan bagi setiap Anda dan saya untuk mensupport setiap gerak-gerik, setiap langkah kehidupan setiap Anda dan saya. Dan yang harus Anda lakukan dari kesemuanya adalah, ini adalah yang ketiga, patuh dan taat melakukan apa yang menjadi titah atau petunjuk yang sampai kepada diri setiap kita. Tiga hal ini Anda amati dengan seksama, Anda peka terhadapnya, maka setiap Anda dan saya terhindar dari petaka, dari bahaya yang hendak mencelakai setiap kita. Anda yang mungkin hari ini merasa terancam secara psikologis, Anda yang hari ini mungkin merasa terancam di dunia bisnis, Anda yang hari ini mungkin merasa sedang terancam secara fisik. Hey, segala gerak langkah kehidupan kita berada di dalam rencananya. Maka Ia akan memberikan petunjuk-petunjuk konkret untuk kita semua selamat
sentosa, dan bahagia. Kiranya ini semua dapat bermanfaat dan memberikan pencerahan bagi insan metafisik.